Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, tugas orang-orang pilihan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13-17 dan ayat yang ke-13 berkata demikian. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu status yang paling membanggakan buat kita di dalam Kristus adalah waktu kita disebut orang pilihan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita dipilih oleh Tuhan, kemudian Allah menyempurnakan kita, Allah melengkapi kita, Allah menguduskan kita, serta memberi kuasa kepada kita. Setelah kita dipulihkan oleh Tuhan, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Karena setelah kita dibersihkan atau dipulihkan, dikuduskan, lalu diberi kuasa, maka otomatis ada tugas yang diberikan buat kita untuk menjalani hidup kita sebagai orang pilihan. Nah, persoalannya seringkali inilah yang tidak disadari oleh banyak orang. Kita bangga sebagai orang pilihan, tetapi sadarkah kita bahwa kita menjadi orang terpilih yang tidak menjalankan tugas sebagai orang-orang pilihan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, jika kita pelajari maka kita tahu bahwa ada tugas buat orang-orang pilihan. Apa tugas bagi orang-orang pilihan Tuhan? Kita mau belajar di sini yang percaya, yaitu mempercayai kebenaran yang telah disampaikan oleh Kristus. Ayat 13. Kristus itu sendiri adalah kebenaran. Berarti kalau kita percaya kepada Kristus, otomatis kita hidup dalam kebenaran itu sendiri. Kita tidak bisa berkata bahwa kita adalah orang pilihan kalau kita masih hidup dan berjalan dengan cara-cara dunia. Karena jika demikian berarti kita tidak konsisten dengan apa yang kita percayai. Kalau kita dipilih oleh Tuhan berarti kita dipilih untuk hidup dalam kebenaran. Dipilih untuk mempercayai kebenaran dan kita dipilih di dalam kebenaran supaya kita hidup di dalamnya. Dan yang kedua, apa tugas orang-orang pilihan Tuhan? Yaitu kita harus selalu berdiri teguh. Ayat yang ke-15 menjelaskan, ketika kita dipilih oleh Tuhan untuk dipisahkan dari dunia ini, tujuannya adalah untuk menjadi berkat dan menjadi terang bagi dunia. Karena itulah mengapa kita harus berdiri teguh, karena kita berbeda dengan dunia. Jadi tantangan apapun boleh datang, masalah apapun bisa terjadi, tetapi kita harus tetap berdiri teguh, jangan goyah, jangan mau terseret oleh hal-hal daging yang menjerumuskan kita kepada dosa. Tetapi tetap berdiri teguh karena Kristus yang telah memilih kita adalah setia dan tidak akan membiarkan kita menjadi lemah dan jatuh. Dan yang ketiga, apa tugas orang-orang pilihan Tuhan? Yaitu berpegang pada hukum Kristus. Masih di ayat yang ke-15. Ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita bisa berdiri teguh kalau kita berpegang pada hukum Kristus. Dan kalau kita berpegang pada hukum Kristus, otomatis kita akan berdiri teguh. Banyak orang ingin berdiri teguh tetapi tidak berpegang pada hukum Kristus. Karena itu ia jatuh. Orang yang tidak suka membaca Alkitab adalah orang yang tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri teguh. Tetapi sebaliknya, kalau kita mau tenggelam dalam firman Tuhan, kita taruh hukum Kristus di dalam hati kita,
maka jalan-jalan dalam hidup kita akan penuh dengan kemenangan dan kita akan menjadi orang-orang pilihan yang kuat di dalam iman. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang mengalami banyak tantangan dan masalah dalam hidup saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam usaha saudara, apapun. Ingat bahwa saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saudara harus berdiri teguh. Jangan goyah dan berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Maka langkah-langkah hidup saudara akan penuh dengan kemenangan, penuh dengan kemuliaan dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini yang menjadi kekuatan buat kami, yang menyadarkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan untuk kami dapat menjalankan tugas panggilan kami sebagai orang pilihan Tuhan, yaitu mempercayai kebenaran yang kami terima dan hidup selalu berdiri teguh dalam iman, bahkan kami terus berpegang kepada hukum-hukum-Mu dalam hidup kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, untuk kami terus berjalan di dalam terang firman-Mu. Pimpin kami untuk kami terus teguh dalam iman kami, dalam pengiringan kami kepada Tuhan, sampai Engkau dapati kami tetap setia selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.